Dalam waktu dekat ini MSCI bakal ketemu lagi dengan BI dan OJK, dan ada beberapa saham yang perlu dipantau baik bagi kalian yang sudah punya saham-saham ini ya, ataupun buat yang lagi incar tuh nanti akan dibahas gitu ya. Kalau kalian ingat beberapa waktu belakangan ini MSCI itu pernah kasih warning yang cukup keras ke kita, ke IHSG, ke Indonesia, soal transparansi pasar Indonesia yang bahkan sempat bikin market rontok waktu itu ya. Pasti ingat lah. Nah sekarang Indonesia lagi berusaha memperbaiki diri tuh, mulai dari aturan free float yang dinaikin gitu ya, transparansi yang diperketat. Sekarang kan udah pemegang saham di atas 1% udah mulai dipublish gitu ya. Kemudian praktik manipulasi saham yang diawasi lebih ketat katanya. Semoga bisa dipraktikkan dengan baik. Bahkan aturan free float 15% itu yang mulai diterapkan bertahap untuk meningkatkan kepercayaan investor global. Intinya itu sih, supaya memancing atau narik lagi kepercayaan dari investor luar, investor global. Skenario terburuknya adalah Indonesia di downgrade dari emerging market jadi frontier market oleh MSCI. Dan ini sih nggak bagus ya. Ini akan berdampak capital outflow di saham-saham misalnya big caps yang ada di dalamnya MSCI gitu kan, dijual-jualin, dan IHSG ketekan lagi gitu ya. Kayak saham AMMN, BCA, AMMN terus AMMN lagi, AMMN saya ulang ya, AMMN, Big Banks, BPCA, BPRI, BMRI, BPNI, kemudian ada Telkom, ada Astra. Di situ saham-saham yang barusan saya sebut itu ada di dalam list indeks MSCI, udah ada dan rawan dijual-jualin, rawan ada capital outflow asingnya. Maka buat kalian yang entah itu udah punya barang atau lagi incer saham-saham yang barusan disebut, jadi kita akan bahas setelah ini. Dari sisi teknikalnya kita akan lihat respon marketnya gimana, kita akan cari-cari juga level-level yang perlu dipantau di berapa aja. Tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. Hari ini melemah sih 0,6%, tapi masih di atas 7.000. Kita lihat besok apakah membah lagi atau malah tutupan di bawah 7.000 nih ya. Kalau sampai ke bawah 7.000 apalagi breakdown 6.900 ya udah 6.700-an. Jadi makin besar disamperin, peluangnya makin besar ke 6.700-an ini nih. Itulah. Sisanya masih nggak terlalu beda dengan kemarin. Kalau kemarin kita bahas IHSG dalam waktu dekat ada peluang ijo-ijonya. Tadi pagi sih emang ijo, malah open agak lompat dibandingkan dengan penutupan hari kemarin. Kemudian sempat naik sampai 7155.55, terus kempes, sempat turunnya sampai ke 7031.1, tutupannya di 7048.22. Jadi sisa melemah tinggal 0,6% ya. Kurang menarik, atau bukan kurang menarik tapi kurang oke sih dibandingkan dengan tutupannya. Misalnya berhasil tutup di ya setidaknya 7200 gitulah. Gitu ya. Jadi tetap hati-hati, tetap stay safe buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek. Strategi antisipasinya tetap dijalanin ya, baik itu pakai trailing stop, stop loss, take profit, atau mau dipantengin. Yang penting jangan telat jualan aja kalau emang tujuan belinya untuk trading jangka pendek gitu ya. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan di hari ini ada beberapa yang mau saya bahas, nggak semuanya tentunya biar nggak kelamaan. Ada 3. Yang pertama, bull lagi. Oke, si banteng ini tadi pagi di spill waktu live trade pagi ya di sekitar 340 342 lah, kemudian sempat naik sampai ke 352, lumayan di sekitar 350 dari 348 kemudian 350. Beberapa kali diingetin TP dulu boleh gitu ya, karena tujuan belinya cuma buat fast trade. Intinya sih happy cuan, mudah-mudahan nggak nyangkut ini si bull. Next, yang kedua ada Leat. Ini juga tadi waktu live pagi itu di spill waktu di sekitar 125 126, sempat naik 129. Setidaknya untuk fast trade happy cuan dulu waktu barengan setelah bull tadi diketik dikirim itu ya. Kemudian si Leatnya kok menarik nih, bisa nih buat fast trade gitu ya. Dan
bisa dibeli. Mudah-mudahan sih udah pada jualan, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nggak nyangkut. Jadi buat kalian yang pengen ikutan live trade-nya, ada di Instagram dan Telegram. Yang minim delay sih di Telegram Messenger. Link keduanya ada di deskripsi di bawah. Follow aja Instagram Cuan Community dan gabung juga di Telegram grup Cuan Community, linknya ada di bawah gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang happy cuan ada TAPG. Nah, ini yang lumayan sebenarnya. Saya pikir bisa nyamperin 1770, 1750, ternyata enggak, langsung membal aja gitu. Dan tadi waktu harga masih di 1870-an sih. Waktu live trade sesi 2 tadi ya, di sekitar ya jam-jam inilah. Jam-jam 2, setengah 2 sampai jam 2. Wah, ini seru nih, menarik. Dan semua dibahas, boleh dibeli. Kalau misalnya minat beli, stop lossnya di 1840, 1835 aja. Dan sempat naik sampai ke 1940, bahkan kalau misalnya belum dijual pun sekarang tutup di 1900 ya masih cuan. Cuman ya kalau misalnya pasang trailing stop di 1890 sisa dikit ya masih ada cuannya. Pasang trailing stop aja buat yang masih ada barang. Mudah-mudahan lancar ke 2000 ya, mudah-mudahan lah ya. Happy cuan si TAPG-nya. Next kita bahas stock ideas. Kemarin ada 4. Yang pertama ayam. Strateginya kemarin itu beli di 300 dan 290. 300-nya sih udah dapet harusnya, 290-nya belum, buat yang ngantri di 2 level. Yang jelas selama nggak turun dan tutup di bawah 280 masih aman disimpan dan mudah-mudahan membal dalam waktu dekat ke depan. Yang kedua ada ERA. Ini juga udah dapat barang karena strateginya itu kemarin belinya di sini 376 ya. Tadi low-nya sempat sampai ke 372. Intinya sih udah dapat barang. Mau ngantri juga di 366 juga nggak masalah. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 350 ya. Targetnya meskipun target TP1 sih ada di 460, tapi yang ada di dalam list stock ideas targetnya sekitar 430-an dulu. Ya, nggak apa-apa lah itu dulu. Next, yang ketiga ada Indi. Si Indi strateginya beli di 3220 atau bagi 2, 3220 dan 2980. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 2770. Jadi hari ini kalau udah dapat barang, udah dapat di 3220 nya tadi ya, ada floating minus dikit, nggak apa-apa kalau dulu selama nggak turun dan tutup di bawah 2770. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini berhasil membal rebound. Target TP1 ada di 42400-an lah ya. Yang keempat ada TINS. Nah, TINS-nya yang membal. Cuman buat yang tadi pagi sebelum market buka misalnya ngantrinya itu di 3120 ya nggak dapat. Tapi buat yang kemudian beli waktu market lagi jalan, karena tadi sempat beberapa kali dibahas waktu live trade pagi. Nah, ini mestinya udah dapat barang, udah floating profit gitu ya. Mungkin udah pada jualan juga karena tadi sempat beberapa kali dibahas buat yang cuman pengen fast trade doang ya ini TP dulu gitu ya. Jadi ya intinya si TINS-nya sih ada happy cuannya juga. Gitu ya. Atau pasang trailing stopnya dulu buat yang masih ada barang tuh di 3280 trailing stopnya. Ya. Buat yang masih mau ngantri di 3120 sebenarnya sih area belinya tuh dari 3140 loh. Jadi meskipun tadi itu gap up ya, opennya 3150. Bentar. Area belinya tuh dari 3160. Jadi tadi gap up di 3150 tuh bisa langsung dibeli. Kemarin di YouTube yang kemarin ada pembahasannya ini si TINS. Next, kita bahas saham-saham yang ada di dalam list MSCI yang menurut opini pribadi saya ini menarik dipantau. Menariknya ini buat yang terutama buat yang belum punya barang dan lagi incer ya. Siapa tahu beneran ada turun-turunnya, apapun itu sebabnya. Kalau ada turun-turunnya ini menarik dipantau buat cari harga diskonan gitu ya. Karena sebenarnya saham-saham yang tanda kutip berpotensi ada capital outflow asing di sini itu sebenarnya bukan saham-saham yang jelek gitu. Ya, yang pertama BBCA. Kita bahas dari sisi teknikalnya aja. BBCA sebelumnya kita bisa anggap ini ada setup, tapi kalau ternyata sampai turun dan tutup di bawah 6375 ya arahnya masih ke bawah tuh. Dan kalau ke bawah masih ke bawah breakdown 6375-nya bisa diincer sekitar 6000 sampai 5900-an. Area paling dekatnya situ dah ya.
Kemudian buat yang kemarin udah beli sebelum tanggal dan punya barang ada di Porto sebelum tanggal 30 ya dapat hak dividen juga ya senilai 281 itu ya. Itulah kurang lebih buat yang punya barang, tujuan belinya buat disimpan, ya udah disimpan. Next, kedua masih big banks, si Mandiri nih PMRI. Kalau si PMRI nah ini strukturnya juga masih downtrend, sama nggak beda kayak BCA. Cuman bedanya adalah dia posisi harganya lagi ada di tengah-tengah dari high value dan low value-nya gitu ya. Selama nggak turun tutup di bawah 4010, maka ini belum ada tanda yang confirm gitu kalau dia lanjut downtrend. Malah lebih ada kemungkinan dia bikin sideways gitu ya. Dan sebaliknya sebelum naik dan tutup bertahan di atas 5575, belum ada tanda yang firm gitu kalau dia downtrendnya selesai ya. Jadi buat yang lagi pengen incer atau lagi pengen beli PMRI terus pengennya ngantri gitu ya, coba tungguin 4400, 4300, 4200-an. Siapa tahu disamperin. Ini sih yang kedua buat ini dulu deh, lompat ke yang udah punya barang dulu si PMRI. BMRI buat yang udah punya barang, kalau sampai turun apalagi tutup di bawah 4630 ini peluang untuk nyamperin 4300-an itu jadi makin gede. Jadi ya buat yang cuma tujuan belinya buat trading ya level 4630, 4600 itu ya dipantau. Yang buat disimpan ya namanya disimpan ya. Tinggal fokus cari area-area belinya lagi kan. Coba incer area 4300, 4200 dulu lah. Ini kan ada setup nih. Level pre-entry dan entry-nya udah dijemput waktu market panic mode di Januari lalu. Selama harga nggak turun dan tutup di bawah 4010, maka setup ini juga masih bisa dipakai ya. Kemudian yang ketiga masih big banks, sekarang BBRI. Kalau BBRI meskipun downtrend sebenarnya udah selesai sejak dia naik tutup di atas 4380 ya. Cuman ada cumannya nih. Ini kelakuan beberapa hari belakangan ini malah memperbesar peluang BBRI untuk lanjut turun dulu nih. Jadi hati-hati ya buat yang punya barang dan tujuan belinya buat trading doang. Buat yang beli untuk simpen ya tinggal siapin peluru buat nanti beli lagi aja di level atau area-area harga berikutnya. Nah ini nih jika nanti si BBRI ternyata beneran lanjut turun sampai tutup di bawah 3290, maka si Bank Rakyat peluang untuk ke 3000 atau 2900 ini jadi makin gede gitu ya. Jadi hati-hati di situnya, hati-hati buat yang punya barang tujuan belinya buat trading doang itu yang hati-hati. Yang tujuan belinya buat disimpan terus pengen nambah barang, siapin pelurunya kalau ini ada lanjut turun lagi, jangan ketinggalan itu ya. Next ada BBNI sekarang. Nah si BBNI kalau kita zoom out ini masih ada di dalam range sideways-nya nih. Memang lebar sekali range sideways-nya dan strukturnya kalau kita struktur eksternal ya, kalau kita zoom out lagi ya memang masih downtrend sih. Cuman selama nggak turun dan tutup di bawah 3610 sih ini kita masih bisa incer-incer lah area 3700-an. Apalagi kalau kita zoom out lagi ya di sini ya, agak zoom out dikit. Nah, di April tahun lalu ya persis tahun lalu berarti ya. Ini ada setup. Setup ini masih bisa dipakai selama nggak turun dan tutup di bawah 3610. Area belinya ada di sekarang ini ada di area beli berarti sekarang level entry di 3830 gitu ya. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat nggak masalah kalau turun ke bawah 3700 tapi tutupannya di atas 3720 gitu lebih baik. Itu ya. Mudah-mudahan sih kayak gitu. Tapi kalau ternyata takdir berkata lain sampai turun apalagi tutup di 3600 atau lebih bawah, maka BBN ini peluang untuk lanjut ke bawah lagi nih ke area 3300-an jadi makin gede ya. Jadi hati-hatinya di situ aja sih. Next ada apa lagi nih? Telkom. Oke. Telkom yang beberapa waktu ini turun ya. Telkom sebenarnya kalau kita lihat struktur eksternalnya selama nggak turun tutup di bawah 2850
uptrendnya belum selesai. Kemarin sempat turun buat 2850 tapi tutupannya naik lagi kan, berarti ya sekarang kuncinya ada di 2830. Nggak boleh di breakdown tutup di bawah 2830 berarti. Hati-hati kalau sampai tutup di 2820 atau lebih bawah. Nah, level ini yang barusan dibahas itu level yang perlu dipantau. Kalau sampai tutup di breakdown tuh 2820 nya 2830 nya, maka peluang untuk ke 2700 jadi makin gede ya. Mudah-mudahan membal. Buat yang punya barang, hati-hati level atau area 2800-an itu tadi, 2800 kecil. Yang belum punya barang kemudian pengen beli, untuk memperkecil resiko nggak ada salahnya ngantri 2980 gitu sih. Targetnya ya incar 3300 situ, area situ dulu lah ya. Kemudian berikutnya ada Astra. Astra sebenarnya beberapa tanggal ini 2 hari yang lalu berarti ya kita udah bahas harusnya. Saya lupa sih tanggal berapa. Saya ingat saya terakhir bahasnya tanggal berapa, tapi saya ingat saya tanggal 26 itu masuk ke dalam list stock ideas untuk ngantri di 6150 6125 seingat saya, dan dapat barang, dan harusnya sampai sekarang sudah ada floating profit ya. Intinya adalah struktur eksternalnya ini masih naik, masih uptrendnya belum selesai selama ASII nggak turun dan tutup di bawah 5575. Tapi kalau ternyata turun dan tutup di bawah 5575, ya uptrendnya ini udahan selesai gitu ya. Kemudian di sini ada setup lagi yang kebentuk. Area belinya level pre-entry 6150 6125, level entry di 5900 ya, stop lossnya di 5650 atau ya 5550 sekalian, nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan bisa membal lancar ke 7100-an dalam waktu dekat ke depan ini nih si ASI. Oke, itu udah beberapa saham nih, mudah-mudahan cukup memberi insight. Selanjutnya kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk besok hari Rabu 1 April 2026. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada ya. Saham yang pertama ada MDKA nih. Sebenarnya pernah masuk ke dalam list stock ideas tapi belum dapat barang kayaknya sih. Dapat nggak ya? Belum dapat barang. Waktu itu strateginya ngantri 2960 2950 atau 2960 dan 2780 boleh. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 2620, karena ini uptrendnya masih belum selesai selama nggak turun dan tutup di bawah 2620 gitu ya. Dan sekarang strateginya masih sama persis seperti itu, target TP1 di 3700 gitu ya. Antri di 2 level yang tadi disebut boleh, salah satu juga boleh, stop lossnya sama aja kalau turun dan tutup di bawah 2620, dan target TP1 juga sama di 3700. Kemudian yang kedua ada Raja, ini juga saham yang pernah masuk dalam list stock ideas. Mestinya sih udah punya, cuman karena sekarang ini masih ada di area-area belinya, kemudian ya volumenya sih relatif sepi beberapa waktu belakangan ini ya. Tapi selama Raja nggak turun tutup di bawah 3170, masih aman disimpan, masih bisa dibeli buat yang minat dan belum punya barang. Jadi buat yang minat dan belum punya Raja, boleh ngantri 3560, stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 3160, targetnya incar 3450 3460 dulu aja ya, 3450 sampai 4,5 lah, area itu dulu aja yang diincar untuk area TP. Sebenarnya area target TP1 ada di 5800-an, tapi kalau misalnya udah nyampe 450 4,5 atau 4,5, TP dulu sih nggak masalah ya, nggak masalah, entah sebagian atau seberapa diatur aja. Karena memungkinkan sih ini direspon jadi resisten area-area tadi yang disebut. Next, yang ketiga ada Ratu. Ini juga pernah masuk dalam list stock ideas juga. Mungkin ada yang udah punya barang dan mungkin waktu itu ngantri dan belum dapat, karena sih buat yang baru ngantri di tanggal 17 sampai ke sini jelas nggak dapat, karena strateginya sebenarnya udah ada mulai dari beberapa waktu sebelumnya ya. Nah ini di singkat cerita sih 4670 4660 nya itu disamperin tanggal 16 Maret. Oke, buat yang belum punya barang dan minat beli Ratu boleh ngantri di 4670 atau 4660. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 4200, dan targetnya ya kita incer
Pertama di 5750 dulu ya, meskipun target TP1 sih ada di 7400 ya. Mudah-mudahan sih bisa lancar ke sana, tapi nggak ada salahnya TP entah sebagian atau seberapa dulu bebas atur aja. Kalau udah nyampe di area sekitar 5700 5750 karena masih memungkinkan direspon jadi resisten di situ ya. Itu tadi 3 saham pilihan kami, Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.